Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Mutakin dan teman-teman dari Majelis Dikti. Pak Mutakin merupakan koordinator dari acara riset Muhammadiyah yang sekarang sudah sampai batch kelima, dibantu oleh teman-teman yang lain. Tadi banyak, kalau saya sebutkan satu persatu habis nanti waktunya. Yang saya hormati para panitia yang ikut sibuk mempersiapkan ini, dan juga yang terakhir yang saya hormati dan saya cintai, mudah-mudahan semuanya sehat, itu adalah para pimpinan dari Universitas atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Ini yang hadir sekarang sudah 178, ya termasuk saya. Saya nggak tahu nanti yang dari majelis berapa, karena ini banyak orangnya. Seperti dikatakan oleh Mas pembawa acara tadi, bahwa risetmu ini atau dana penelitian ini sudah kita mulai sekitar 3-4 tahun ya, mulai 2016, 2017. Itu baru tahap awal. Tapi tampaknya peminat itu tidak semakin berkurang, tapi semakin banyak. Ya, jadi sekarang teman-teman di Perguruan Tinggi Muhammadiyah punya sumber penelitian, sumber dana penelitian makin banyak. Selain tentu saja yang dari Dikti yang sudah kita terima sebelumnya, mungkin ya, juga dari dari lembaga-lembaga yang lain, yang swasta, bahkan yang asing pun ada mungkin. Dan sekarang ada dari Dikti. Jadi sampai saat ini sudah kurang lebih 325 orang peneliti. 325 orang peneliti dengan dana yang kita kucurkan untuk penelitian ini 3,7 miliar. Cukup banyak ya, karena ini dana kita sendiri ya. Dana kita sendiri, bahkan dana dari Bapak Ibu sendiri yang kami kumpulkan, yang setelah itu ditawarkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini, kalau dulu masih pertama kali berdiri, pertama kali ada, ini masih cara yang kita masih ketemu, kemudian caranya masih tradisional. Sekarang sudah berbasis IT, dibantu oleh teman-teman dari UM Surakarta ya, yang membantu mengembangkan basis IT. Alhamdulillah, semakin berkembang lagi kita, semakin maju lagi, semakin melek IT lagi PTMA se-Indonesia ini. Karena bagaimanapun, sekali lagi saya katakan, di masa datang, di masa depan, dunia IT itu akan merajai. Yang menguasai IT itu akan menang, akan jagoan. Dan yang tahu IT tidak cukup hanya orang yang di bidang IT saja, tapi juga di bidang-bidang yang lain. Bahkan di bidang agama pun harus memahami IT. Nah, ini saya lihat data sesuai
jadi 70% keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sudah 70% apa namanya dana ini kita pakai ya. Bukan kita pakai, 70% keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini artinya peminatnya sudah cukup banyak. Penelitiannya bisa ada yang bersifat workshop ya, ada yang coaching klinik ya, macam-macam proses penelitian itu. Untuk penelitian ini kita lakukan workshop, coaching klinik dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas penelitian. Karena bagaimanapun yang namanya perguruan tinggi, yang namanya dosen itu harus melakukan penelitian, mau nggak mau. Kalau saudara tidak mau melakukan penelitian ya saudara mundur sajalah dari dari dosen. Jangan jadi dosen, jadi karyawan saja. Ini dosen itu tugasnya 4 ya kalau kita ya. Mengajar, ya, mendidik, ya, meneliti, mengabdi, pengabdian pada masyarakat, dan tentu saja yang kelima lah IK-nya. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa itu tugas itu melekat pada kita, apalagi saudara-saudara yang masih muda-muda ini, yang pangkatnya mungkin masih agak di bawah. Nah untuk naik pangkat kan sekarang juga butuh penelitian. Tanpa penelitian nggak mungkin bisa naik pangkat. Di tempat saya sekarang aja, di Gajah Mada, di tempat saya itu banyak sekarang yang mengajar itu dicangkokkan. Jadi saya misalnya mengajar, tapi dibantu oleh 2-3 orang dosen. Padahal pinternya kurang apa, 2-3 orang dosen itu. Udah doktor, udah luar negeri lagi. Nah, tapi golongannya belum cukup, penelitiannya belum cukup. Nah, terpaksa dicangkokkan sama saya. Jadi saya pengajar utama dan mereka pengajar pembantu tanda petik. Artinya mereka yang mengajar sebenarnya. Saya hanya dipinjam nama aja. Nah inilah pentingnya. Jadi Muhammadiyah kalau tidak punya penelitian, perguruan tinggi Muhammadiyah tidak punya penelitian yang bagus, tidak punya penelitian yang terencana, yang baik, kerjasama satu sama lain, maka kita nggak akan maju. Kita cuma jadi kalau orang Jawa bilang jadi kereunyi. Nah, jadi kereunyi ya. Jadi cuma ikut-ikutan aja, meramaikan aja. Nah, kita nggak ingin, saya nggak ingin ya, terus terang aja. Muhammadiyah hanya sekedar penggembira aja. Muhammadiyah juga harus penentu arah di masa yang akan datang. Nah, alhamdulillah sudah sekian tadi. Keberapa ini Mas? Tadi? Ini kelima, Bro. Nah ini kelima. Ini sudah kelima, ini sudah lumayan bagus. Saya senang, saya bangga ya. Dan juga yang terlibat makin banyak itu ya dokter-dokter yang teman yang Pak Takin itu. Itu dokter-dokter, jago-jago penelitian itu. Nah ini jadi semakin banyak yang terlibat. Jadi bagaimanapun yang namanya perguruan tinggi itu penelitian itu adalah nomor 1. Nah, ini. Misalnya seperti ini gambarannya. Awal dulu pertama kali itu 200 proposal cuma. 200 proposal. Sekarang sudah sampai 1000 proposal. Bayangkan. Jadi total sekarang dari 5 batch ini ada 2150 proposal. Bayangkan. Kalau harapan saya batch sekarang ini, wah ini tambah banyak lagi. Kalau bisa jadi 3000. Nah, karena kita menseleksi dari 3000 itu, wah hebat sekali, bagus nanti. Dan nanti akan layak dipublish. Nah ini harapan kita. Nah mudah-mudahan yang bidang kedokteran, farmasi, teknologi informasi,
ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Itu semakin banyak penelitian. Dan itu nanti kalau bisa, itu dipublish. Nah, penelitian itu dipublish. Nggak cukup penelitian hanya untuk penelitian. Jangan modal yang lama. Modal zaman dulu, zaman di atas saya itu penelitian sudah disimpan hanya untuk naik pangkat dikumpulkan. Sekarang enggak. Penelitian itu harus dipublish. 1, 2, 3 kalau bisa. Scopus ya. Nah ini harus dipublish. Bahasa Inggris, saudara susah. Nggak usah takut. Bikin aja bahasa Indonesia dulu. Habis itu baru diterjemahkan. Minta tolong orang. Nggak apa-apa. Nggak usah malu zaman sekarang ini. Yang penting risetnya bagus. Cina, Korea, Taiwan itu, Thailand bahkan. Itu banyak penelitian mereka yang berbahasa asli mereka. Tapi setelah itu diterjemahkan bahasa Inggris. Why not? Orang lain bisa baca. Wah ini penelitian si A, si B, si C, dan seterusnya. Dan penelitian itu sekali lagi saya katakan, jangan hanya, kalau terpaksa, jangan hanya 1-2 orang. Kalau untuk penelitian di luar negeri, di jurnal yang dimasukkan di jurnal-jurnal yang terkemuka itu, kadang-kadang keroyokan itu. 3 orang minimal, 4 orang, 5 orang. Bahkan ada penelitiannya junior saya di fakultas itu 7 orang. Bayangkan, 7 orang. Jadi memang orang itu ahlinya macam-macam. Ada ahli teori, ada ahli metodologi, ada ahli mengolah data dan sebagainya. Ini kerjasama. Saking pengennya dapat penelitian yang bagus dan dipublish di jurnal yang terkemuka. Nah ini harapan saya. Jadi penelitian saudara nanti bukan cuma penelitian hanya untuk penelitian, tapi penelitian untuk meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga dibaca oleh orang lain, diketahui oleh orang lain ide-idenya. Nah ini harapan di masa yang akan datang. Sekarang ya alhamdulillah ya sudah banyak penelitian dari PTMA yang masuk di jurnal Indonesia. Sudah mulai meningkat, apalagi dari UMY misal, dari UMS Solo misal, itu tinggi sekali. Sekarang 2 perguruan tinggi Muhammadiyah itu bersaing tanda kutip, Solo dan Jogja. Walaupun Solo lebih kuat sedikit, Jogja lebih muda, tapi yang Jogja lebih muda juga banyak penelitian yang dipublish di jurnal internasional. Nah inilah harapan saya, mudah-mudahan ya, teman-teman, sekarang sudah 251 peserta, 52, 53 naik lagi. Senang saya, kalau banyak yang datang ini senang ya. Penelitian berarti banyak ini tertarik, banyak yang berkembang. Ini karena tanpa penelitian itu ilmu itu nggak akan berkembang, dunia ini nggak akan berkembang. Kalau nggak ada penelitian ya kita yang dari dulu gini-gini aja. Nah, nanti penelitian itu misalnya ada 2 macam, ada penelitian murni, ya, misalnya penelitian murni bisa untuk pengembangan ilmu saja. Tapi ada penelitian sarapan yang bisa dipakai, bisa digunakan oleh orang lainnya, bisa diaplikasikan. Nah ini saya terus terang sangat menginginkan supaya supaya dosen-dosen di lingkungan Muhammadiyah itu banyak penelitian. Nah, tentu saja urusan-urusan yang lain, mengajar dan lain sebagainya itu udah termasuk di dalamnya. Tapi penelitiannya harus ditambah. Waktu senggang kita, waktu kosong kita gunakan untuk penelitian. Mengumpulkan data, menganalisis data, membaca,
Jurnal sekarang nggak susah, ya, jurnal nggak susah. Ada yang gratis, banyak. Buku nggak susah. Tapi kalau untuk penelitian mungkin jurnal akan lebih bagus ya, lebih bermutu, bukan lebih bermutu, lebih lebih terakhir, terakhir. Saya kebetulan ngajar akademi metodologi penelitian di S3 maupun di S2. Jadi saya tahu persis bagaimana perkembangan di ekonomi juga, perkembangan ilmu di ilmu ekonomi. Nah inilah harapan saya, mudah-mudahan dengan kerja keras dari Pak Takim dan teman-teman yang tadi disebutkan banyak tadi, dan juga kerja keras dari teman-teman yang meneliti, pengelola universitas, misalnya pengelola sekolah tinggi dan sebagainya, betul-betul punya komitmen untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas penelitian di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah Indonesia. Nah, ini harapan saya di masa yang akan datang. Kita jangan diam, jangan bergerak diam, tapi bergerak maju. Muhammadiyah itu terus bersinar, cahaya terus mencahayai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lim Asad atas nasihat dan juga sarannya untuk kami semua, baik selaku pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah maupun dosen di CTNA. Baik Prof, nah, salah satu ciri dari hibah risetmu itu adalah penelitiannya harus berkelompok. Dia tidak boleh sendiri, sehingga bisa melibatkan baik dari kawan-kawannya di satu fakultas, satu prodi, atau bahkan nanti bisa antar lintas kampus. Nah, itu yang harus diterapkan. Sehingga bahkan di skema baru ini, kami mewajibkan kepada para peneliti untuk merangkul selain dosen adalah mahasiswa. Dan juga nanti di bagian pengabdian masyarakat harus bermitra, khususnya kepada Ortom, Persyarikatan Muhammadiyah di wilayah Ramping, Sabang, maupun daerah-daerah lain. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang Bapak Ibu baca dalam surat undangan, insya Allah juga sudah banyak dipelajari. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan ulang terkait bagaimana dan apa yang terjadi untuk hibah risetmu batch kelima ini. Apa saja perubahan dari batch sebelumnya dan bagaimana komitmen BTMA untuk bersama memajukan hibah riset ini. Karena sekali lagi yang penting diingat bahwa hibah risetmu ini adalah dari kita untuk kita dan oleh kita. Tidak. Mungkin dulu awal-awal ketika hibah risetmu ini berdiri adalah sifatnya membantu. Jadi kampus-kampus yang besar itu membantu untuk kampus-kampus yang menengah agar menggairahkan minat risetnya. Namun untuk saat ini kami ingin mengangkat riset-riset yang bersifat lokal menjadi nasional. Karena apa? Pertama itu pasti akan lebih meningkatkan nilai bagi institusi maupun dosennya itu sendiri. Dan yang selanjutnya secara dampak ketika diangkat menjadi tingkat nasional maka akan membawa dampak yang signifikan. Baik, tanpa memperpanjang waktu, selanjutnya saya akan persilakan pada Bapak Komadoli PhD untuk menjelaskan terkait skema baru di Bidang Riset Muhammadiyah batch kelima ini. Kepada Pak Doni, kami persilakan. Terima kasih Mas Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Lim Asad, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PT Muhammadiyah, yang tadi juga telah memberikan arahan, pesan bagi kita semua, terutama menekankan betapa penelitian itu menjadi satu hal yang penting dan wajib dilakukan, wajib hukumnya dilakukan oleh para dosen di ya semua dosen, tidak hanya khususnya di PTMA dan juga di dosen-dosen lain seperti saya dan juga
kira penelitiannya juga banyak sekali. Selain ini menjadi kewajiban, tetapi dampaknya saya kira juga akan positif untuk kita sendiri sebagai dosen, terutama untuk pengembangan dengan ajar, untuk ide-ide pengabdian pada masyarakat, maupun bagi institusi terkait dengan akreditasi, terkait dengan rankingan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa penelitian-penelitian yang kita lakukan ini nantinya juga akan memberikan kemanfaatan yang luas pada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa hibah risetmu ini sudah batch ke-5 dan sudah sekian banyak yang terlibat. Saya kira dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang ada, ini sudah bisa menjadi agenda rutin bagi kita, Majelis Bibi, khususnya di PTN Muhammadiyah, yang kira-kira bertujuan untuk mendorong minat penelitian, dan juga pada batch kelima ini kita memberikan mencoba membuka berbagai macam skema, terutama ada di pengabdian masyarakat dan juga nanti ada di hibah untuk pemberitaan manuskrip publikasi. Selain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian atau hibah riset ini juga berharap bahwa PTNA bisa memenuhi 8 standar nasional pendidikan tinggi terkait dengan penelitian, sekaligus juga indeks kinerja utama dari tiap-tiap perguruan tinggi, dan harapannya ketika nanti hasil penelitian ini bisa dipublikasikan, maka Bapak Ibu juga bisa mendapatkan berbagai macam impact atau dampak dari publikasi tersebut. Bisa impact sektor yang naik, kemudian akreditasi yang bagus, kemudian ada Scopus Index yang bagus misalnya, seperti itu, yang itu barangkali bisa menjadi modal bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti hibah-hibah bersaing yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya kira banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari penelitian ini, terutama juga kalau kemarin hibah COVID yang hibah batch keempat itu saya kira dampaknya sangat terasa untuk memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang terlibat atau mendapatkan hibah khusus COVID kemarin untuk topik COVID, saya kira juga sudah mulai masuk pada tahapan untuk penyiapan publikasi. Karena semua skema-skema yang kita susun atau yang kita tawarkan itu bermuara pada publikasi luaran wajibnya. Ini saya kira perkembangan hibah riset ini setelah sejak tahun 2017, Bapak Ibu sekalian. Untuk 2020 yang COVID kita belum bisa menghitung luaran yang ada karena masih banyak yang sedang persiapan dan sebagainya. Ya, tadi selanjutnya saja, Mas. Ya, ini untuk ini sekedar sekilas bagaimana pendanaan hibah risetmu ini. Untuk hibah riset 1, 2, dan 3 saya kira pendekatannya yaitu dari sharing dari perguruan tinggi yang maju atau yang besar, yang masyarakat banyak, mereka sharing urunan dan sebagainya untuk bisa menjadi dana riset bagi PTNA yang kelas menengah, kira-kira seperti itu. Tapi sejak tahun 2020, sejak hibah COVID itu kita membuat skema yang berbeda, yaitu skema di mana Bapak Ibu yang PTMA ini menghimpun dana untuk pendanaan mereka masing-masing, kira-kira seperti itu, tapi proses seleksi dana dihimpun di kita, proses seleksi dan sebagainya tetap dengan standar-standar yang ada, kompetisinya secara nasional, kira-kira seperti itu, sehingga
diharapkan bisa mendapatkan hasil-hasil penelitian yang menarik. Untuk hibah risetmu di batch kelima ini ada banyak perubahan atau banyak penambahan, bukan perubahan, banyak penambahan dari skema-skema sebelumnya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Tetapi secara ketentuan umum kita tetap mengharapkan Bapak Ibu yang mengajukan penelitian ini, hibah ini harus berkelompok, memiliki anggota peneliti kira-kira itu, tidak hanya dosen tetapi juga mahasiswa. Saya kira ini sangat terkait dengan tuntutan-tuntutan dari standar perguruan tinggi, penyelenggaraan perguruan tinggi, pendidikan tinggi yang sudah harus melibatkan mahasiswa baik dalam penelitian maupun dalam pengabdian masyarakat. Tentu saja kita berharap ini adalah penelitian yang bebas atau yang original dan bebas dari plagiarisme, belum pernah dipublikasikan sebelumnya penelitian tersebut, dan tentu saja tidak melanggar hakim maupun peraturan hukum lainnya. Dalam publikasi kami mengharapkan ada acknowledgement pada majelis yang telah mengelola penelitian ini, kira-kira seperti itu, sehingga kredit itu juga bisa kita dapatkan dari majelis. Ada beberapa macam skema, topik yang itu kita tawarkan. Selain topik-topik Muhammadiyah, kita juga menawarkan topik-topik yang sifatnya lebih umum seperti pangan, kebencanaan, energi terbarukan, energi baru dan terbarukan, sosial humaniora, tentang kesehatan dan obat-obatan, kemudian pertahanan keamanan, transportasi, kemaritiman, dan serta teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada berbagai macam skema, tadi topik ini skema. Yang pertama, ini skema penelitian dasar PTMA. Jadi PTMA ini menjadi skema yang ini selalu ada di setiap hibah sejak batch pertama. Jadi nominalnya 10 juta, kemudian ketua pengusul merupakan dosen PTMA dengan minimal pendidikan S2 dan minimal jabatan fungsional asisten ahli, kemudian mengikutkan 1 orang anggota peneliti, dosen, dan 2 orang mahasiswa. Kami berharap luaran wajibnya adalah terpublikasi di jurnal nasional terindeks pada database verifikasi minimal Sinta 3 atau buku penelitian di ISBN atau 1 artikel di posting internasional yang terindeks pada database verifikasi. Jadi ini untuk penelitian dasar, dan waktu penelitian ini kita setting 8 bulan. Jadi kira-kira nanti hampir semuanya akan kita setting 8 bulan. Kemudian penelitian terapan ini sebenarnya sejak batch ke-3 sudah mulai kita kenalkan untuk skema yang levelnya lebih atas dibandingkan dengan penelitian dasar. Ketua pengusulnya minimal berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau pendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Jadi ini diharapkan peneliti sudah memiliki ketua pengusul ya. Ketua pengusul sudah memiliki rekam jejak publikasi yang terakreditasi Sinta 1-2 sebagai peneliti utama atau corresponding author. Kemudian adanya mitra, ini dibuktikan dengan surat pernyataan atau dukungan. Kemudian anggota pengusulnya juga ada 1 orang dan 3 orang mahasiswa, 1 orang dosen dan 3 orang mahasiswa. Luaran wajibnya saya kira lebih komplit, yaitu ada paten sederhana, hak cipta, dan atau naskah kebijakan, terutama tentu saja dengan kriteria masing-masing tahapan. Kemudian selanjutnya penelitian pengembangan PTMA, jadi ini lebih pada riset pengembangan. Kalau tadi applied research, kalau ini development research gitu. Sama untuk kriteria bagi para pengusul pendidikan S3 dengan minimal asisten ahli atau S2 dengan minimal lektor. Kemudian juga telah memiliki rekam jejak di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author. Kemudian anggota pengusulnya juga 1 orang dosen dan 3 orang mahasiswa. Namun ada perbedaan di luaran wajib dengan penelitian terapan, yaitu
satu artikel ilmiah di Jurnal International Perindex dan atau 2 artikel di Posting Jurnal International Perindex. Dan kita berharap ada luaran tambahan berupa policy brief atau naskah akademik dari sebuah kebijakan. Kira-kira itu. Jadi ini ada di level yang sama untuk penelitian pengembangan dan penelitian terapan, namun berbeda secara kriteria dan luaran wajib. Kira-kira itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga memperkenalkan skema yang relatif baru, yaitu skema kerjasama PTMA. Jadi kita berharap ada beberapa penelitian yang itu disusun proposalnya atau direncanakan dengan kerjasama antar dua atau lebih ya mahasiswa PTMA dosen PTMA yang berbeda. Ketua pengusul merupakan dosen PTMA berpendidikan minimal S3, asisten ahli atau S2 lektor. Anggota pengusulnya adalah 2 orang dosen dan 4 orang mahasiswa dari PTMA yang berbeda. Jadi harapannya ada 2 orang dosen dari PTMA, mungkin 1 orang dari PTMA yang sama, tapi 1 orang dari PTMA yang lain, kira-kira seperti itu. Kemudian ketua peneliti minimal memiliki publikasi sebagai penulis utama atau corresponding author pada jurnal bereputasi internasional atau satu HEKI ya, yang terdaftar. Usulan penelitian dibuat secara bersama antar kedua perguruan tinggi. Jadi kita berharap nanti pada persyaratan pengesahan dan sebagainya itu diketahui oleh kedua belah pihak, kedua perguruan tinggi. Pendanaannya adalah pendanaan yang ini merupakan kesepakatan antar 2 PTMA. Jadi bisa saja lebih dari 25 juta, misalnya 100 juta, atau bahkan mungkin masuk pada level miliar misalnya, itu kita persilahkan. Tetapi ini merupakan kesepakatan dari 2 atau PTMA yang tergabung dalam penelitian kerjasama. Luaran wajibnya adalah 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database verifikasi, 1 buku hasil penelitian dosen atau 2 artikel presiden, atau 3 book chapter yang terindeks pada database verifikasi dan ber-ISBN. Ini untuk kerjasama PTMA. Jadi ini lebih fleksibel, artinya memang ada pendekatan kerjasama antar 2 PTMA. Mungkin misalnya dari Universitas Muhammadiyah Kupang misalnya bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar misalnya untuk kemudian membuat satu proposal penelitian bersama. Oke, selanjutnya ini juga skema baru yang kita tawarkan, yaitu hibah publikasi manuskrip ilmiah. Jadi kita berharap bahwa Bapak Ibu sekalian memiliki manuskrip yang sudah disiapkan, kemudian diikutkan dalam hibah ini. Ini adalah ketua pengusul merupakan dosen PTMA, memiliki draft manuskrip artikelnya dan atau outline penelitian serta jurnal yang dituju. Kemudian kelompok pengusul minimal 2 orang dosen PTMA dengan luaran wajib, yaitu artikel terkirim tersubmit pada jurnal internasional bereputasi. Ini ada proses-proses yang nanti akan kita berikan coaching dan sebagainya dalam publikasi manuskrip ilmiah ini. Jadi pendanaannya ada 5 juta. Ini adalah skema baru yang kita perkenalkan juga pada kesempatan kali ini atau hibah episode kelima. Selanjutnya Mas, ini skema baru, benar-benar baru karena kami juga dimandatkan atau diberikan pesan oleh pimpinan majelis bahwa nampaknya sekarang harus mulai tidak hanya penelitian saja yang kita dorong, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. Dan kami juga meyakini bahwa pengalaman pengabdian pada masyarakat untuk PTN-PTN ini sangat luar biasa, yang ini perlu juga kita bantu untuk didokumentasikan, perlu kita bantu untuk disistemasi dalam sebuah hibah pengabdian pada masyarakat. Ketua pengusul merupakan dosen PTMA dengan pendidikan minimal S2, jabatan minimal asisten ahli.
kemudian melampirkan CV yang riwayat edukasi atau pengabdian pada masyarakat, kemudian memiliki surat persetujuan bersama dari mitra, melibatkan 4 mahasiswa minimal. Jadi pada pengabdian masyarakat ini kita mewajibkan untuk bermitra Pak, dengan Orkom maupun organisasi struktur dari Muhammadiyah, dari majelis lembaga, baik di level ranting, cabang, daerah, wilayah. Yang jelas memang harus ada surat yang menyatakan bahwa mereka bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Tentu saja kegiatan ini disasar pada kelompok masyarakat atau pendekatan yang lain. Kemudian luaran wajibnya adalah satu publikasi di artikel ilmiah di jurnal nasional beredukasi, lebih tepatnya saya kira di jurnal pengabdian yang saya kira Muhammadiyah juga sudah memiliki banyak jurnal pengabdian. Kemudian satu artikel pada media massa, cetak atau elektronik, kemudian video kegiatannya sebagai dokumentasi dari aktivitas Bapak Ibu sekalian, dan juga laporan kegiatan. Ini yang pengabdian pada masyarakat dengan total pendanaan maksimal 10 juta rupiah. Secara umum skema-skema tersebut kita tawarkan ada 5 skema. Bapak Ibu bisa membaca lebih detail di buku panduan yang mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca sebelum mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Yang jelas ada hal yang perlu kita mulai dari Bapak Ibu sekalian jika ingin mendaftar, yaitu membuat akun melalui resepmu. Nanti juga ketika pendaftaran mengirimkan proposal. Dan kita mencoba ada pendekatan baru nanti untuk proses identifikasi atau unique identification-nya di tiap-tiap event. Kita masih mengembangkan sistem itu. Kemudian sebelumnya seluruh kegiatan nanti akan dilakukan via sistem dan satu dosen hanya diperbolehkan menjadi satu ketua peneliti. Dalam itu sebetulnya boleh menjadi dan hanya selain itu boleh tapi hanya sebagai anggota peneliti. Kemudian seleksi substansi terdiri dari 2 tahap, yaitu administrasi dan kelihatan proposal. Kemudian nanti panduannya bisa dibaca di buku panduan, sehingga ada sisi format anggaran dan sebagainya. Dan kita berharap bahwa target kita adalah proposal yang masuk dengan proposal yang diterima itu kita memiliki perbandingan 1:3. Daya saingnya kira-kira 1:3. Sehingga PTMA yang berharap bisa mendapatkan 5 pendanaan dari sini, saya kira diharapkan mampu mengumpulkan minimal 15, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, skema ini saya kira sama dengan skema sebelumnya. Jadi pendanaan ini sebenarnya dari kampus untuk kampus, jadi dananya dari Bapak Ibu sekalian, tetapi proses seleksinya ada di tingkat nasional. Kita adu dengan yang lain dengan standar yang sama, dengan passing grade yang sama, sehingga kita bisa menjustifikasi bahwa kompetisi ini sudah dilakukan secara nasional. Dan kita berharap di pihak PTMA ini juga melalui satu pintu, jadi semua diketahui dan semua terdokumentasi di universitas masing-masing. Saya kira ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh direkturnya, koordinator kami, Pak Ahmad Sakin. Tapi kira-kira Bapak Ibu di setiap kampus nanti akan diberikan komitmen apakah akan ikut dalam kegiatan hibah ini atau tidak. Ini timeline hibah risetmu, Bapak Ibu sekalian. Kami berharap sesi administrasi bisa selesai nanti di 30 Mei. Jadi ini sudah mulai, harapannya April sudah mulai pendaftaran. Kemudian seleksi substansinya bisa kita akhiri di 15 Juni dan nanti sekaligus pengumuman. Dan di Juni sudah ada tanda kontrak, sehingga pertengahan Juni kita sudah bisa melakukan penelitian atau melaksanakan penelitian.
hingga nanti laporan akhir nanti bisa kita terima di awal Maret. Tapi harapannya selama penelitian tersebut akan ada monitoring dan evaluasi, kemudian akan ada pendampingan terutama terkait dengan hibah manuskrip dan sebagainya. Dan juga Bapak Ibu sekalian harapkan juga sudah ada publikasi dari penyelenggaraan research batch ke-5 ini. Selanjutnya, Mas. Ini Bapak Ibu sekalian dari PTMA, saya kira di sini juga yang hadir juga ada Bapak Ibu pimpinan di PTMA. Saya kira silakan untuk bisa mengisi form kesanggupan. Selambat-lambatnya kami tunggu sampai 6 April karena proses seleksi sudah dimulai, sehingga silakan Bapak Ibu yang dari PTMA mungkin bisa, hitung-hitungan kita harusnya bisa 10 ya kira-kira itu. Maka kemudian diharapkan nanti bisa mengisi lembar komitmen tersebut. Ya lagi kami berharap kita bisa minimal kompetisinya itu 1 banding 3, sehingga kita selain Bapak Ibu dari PTMA itu mendorong atau berkomitmen untuk mendanai penelitian juga, tapi juga berkomitmen juga untuk memotivasi para dosen untuk mengirim proposal sebanyak-banyaknya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian secara singkat. Ada beberapa pertanyaan mungkin bisa saya jawab jelas terkait dengan penelitian ini. Mitra-mitra pengabdian dan sebagainya tetap harus melalui organisasi hukum. Begini, Bapak Ibu bisa menggunakan mitra kelompok masyarakat, tetapi syarat wajib kita adalah Bapak Ibu harus menggandeng struktur di Muhammadiyah dan Ortom. Jadi saya kira kita tidak bisa melepaskan itu karena memang ini ya dananya juga dana dari kita semua, ibaratnya seperti itu. Jadi harapannya tidak hanya PTMA yang masih saja dengan pengabdian masyarakatnya, tapi juga organisasi-organisasi itu di bawah itu juga bisa didorong untuk maju juga. Kira-kira itu. Dan dosen senior apakah diperbolehkan? Saya kira persyaratannya tadi tidak ada junior dan senior, asalkan Bapak Ibu juga bisa masuk pada kualifikasi yang ada, itu dipersilahkan untuk mengikutinya. Kemudian mahasiswa di PKN boleh dari berbagai prodi dan fakultas, itu saya kira kita hanya memastikan bahwa ada mahasiswa yang terlibat di sana. Jika itu berbeda prodi dengan ketua pengusul, itu saya kira nanti yang rugi juga prodi, kira-kira gitu. Karena kok malah tidak melibatkan yang prodinya masing-masing, kira-kira gitu. Jadi ini nanti akan kaitannya pasti akan terkait dengan proses akreditasi dan sebagainya. Kemudian PTMA Mitra tadi, ini ada PTMA Mitra, ini maksudnya untuk kerjasama. Kalau penelitian kerjasama PTMA ya PTMA. Jadi ya PTMA yang ada di Muhammadiyah itu. Jadi misalnya Bapak Ibu dari Stikes Gombong ya. Ini misalnya dari Stikes Gombong misalnya ingin melakukan penelitian bekerjasama dengan UNISA Jogja misalnya, maka ya PTMA mitranya ya UNISA ya seperti itu. Dan pendanaannya bebas, saya kira tidak terbatas, silahkan asal ada kesepakatan antara Stikes Gombong dengan PTMA dengan UNISA. Apakah bisa dari bukan dosen Muhammadiyah? Ya ini adalah juga untuk PTMA. Jadi kalau dosen bukan dari PTMA tidak bisa. Ya saya kira itu. Ini clear. Jadi dosen yang kita masukkan di sini adalah dosen yang memang terdaftar di PTMA, dosen PTMA. Jadi dosen selain itu tidak bisa. Saya tidak bisa karena saya bukan terdaftar sebagai dosen di PTMA. Misalnya seperti itu. Kemudian, apakah seorang dosen bisa menjadi ketua peneliti dan ketua pengabdi, dan apakah mitra pengabdian bisa warga Muhammadiyah yang memiliki usaha? Kalau mitra pengabdian itu silahkan bisa siapa saja.
Tetapi ada wajibnya, mitra wajibnya harus ortom atau struktur majelis lembaga di Muhammadiyah. Itu harus, karena kalau tidak kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian ketua peneliti satu kali kira-kira gitu. Karena penelitian dan pengabdian berbeda, saya kira Bapak Ibu bisa mengajukan satu ketua peneliti dan satu ketua pengabdian kira-kira gitu. Tapi silakan aja, karena ini nanti proses seleksinya akan sedikit berbeda kalau untuk penelitian dan pengabdian. Tapi prinsipnya kalau Bapak Ibu menjadi satu ketua peneliti di kelompok penelitian, maka tidak bisa menjadi ketua peneliti di kelompok penelitian yang lain. Maksudnya seperti itu. Kemudian validasi di sistem nanti ada validasi, semoga ini sistem sedang kita susun Bapak Ibu sekalian, jadi mohon nanti pastinya nanti akan kita siapkan untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa dari PTMA tersebut. Untuk materi nanti bisa berkomunikasi dengan Mas Lukman. Ya, pertanyaan sama. Kalau dosen kan NIDN, maksudnya ya kami tidak akan menggunakan NIDN. Maksudnya sebagai syarat untuk ya bahwa di CV akan kita minta cantumkan NIDN, ya menggunakan NIDN. Tetapi nanti pada sistem kita juga tidak hanya mengkonfirmasi NIDN juga, tapi juga mengkonfirmasi terkait dengan apakah benar Bapak Ibu ini dosen dari PTMA. Jadi ini untuk memastikan bahwa yang bisa masuk atau yang bisa menggunakan dana ini adalah dana benar-benar dari dosen-dosen saja. Jika sudah satu kali menjadi ketua, apakah diperbolehkan menjadi anggota lebih dari satu kali, Pak? Ya silahkan. Semakin banyak proposal, semakin bagus, saya kira seperti itu. Jadi yang penting realisasi saja, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya banyak di Hibah sebelumnya, tapi ketika kita cek ya malah tidak mengajukan proposal kadang-kadang seperti itu. Jadi saya kira monggo, pokoknya satu proposal, satu ketua, nanti ketika dileng menjadi anggota silahkan. Yang penting realisasinya. Gitu. Kemudian jika syaratnya adalah minimal action ahli dari dosen yang masih sementara proses pengajuan, saya kira kita berdasarkan pada data terakhir saja. Kalau Bapak Ibu masih belum action ahli ya belum. Kalau masih pengajuan kan berarti belum action ahli. Tapi kalau Bapak Ibu sudah doktor, saya kira mungkin nanti akan ada pertimbangan yang lain. Tapi masuk doktor kok belum action ahli nanti rugi. Gitu. Ini. Jadi ini tidak hanya penelitian ini tidak hanya sekedar untuk mensimulasi penelitian, tapi juga mensimulasi Bapak Ibu untuk tetap aktif dalam naik pangkat, jabatan fungsional dan sebagainya. Saya kira kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional itu tidak semata-mata keuntungannya buat Bapak Ibu sekalian, tetapi buat institusi. Kalau saya malah lebih ekstrim bahwa itu sebenarnya kebutuhan institusi. Kira-kira gitu. Jadi yang rugi institusi kalau Bapak Ibu tidak lagi naik pangkat. Kemudian apakah bisa ya dan ketua dipublikasi? Ya ini penelitian, publikasi ilmiah dan juga pengabdian, saya kira ini bisa 3 hal yang berbeda. Silahkan kalau Bapak Ibu mau memasukkan itu 3 hal yang 3 skema yang 3 grup skema yang berbeda. Bapak Ibu bisa mengajukan itu. Yang penting realisasinya, kira-kira itu. Jadi jangan berhenti pada pertanyaan. Nanti mohon juga didorong karena ini juga dari LPPN. Nanti monggo aja ya. Nanti monggo silahkan nanti dosen-dosen juga didorong untuk memasukkan sebanyak-banyaknya. Skema kerjasama saya sampaikan untuk skema penelitian kerjasama ini kami tidak ada anggaran, tidak ada standar kira-kira gitu. Itu diputuskan oleh mitra kerjasamanya. Jadi misalnya dari UNY misalnya dengan UAD bersama membuat joint research terkait penanganan COVID misalnya, dananya 500 juta, silakan. Kira-kira begitu. Yang penting ada skema kerjasamanya terlebih dahulu, kemudian penelitiannya baru diajukan. Jadi tidak dari kita yang kemudian sementara ini ya dari Hibah Riset ini, karena ini baru, jadi kita masih mencoba untuk mencari
mencari skema. Jadi ada beberapa tadi yang baru kalau Bapak Ibu mengikuti dari awal, ada beberapa baru skema-skema awal yang itu memang masih kita coba untuk selenggarakan di Bali yang saya. Saya kira itu bagaimana mekanisme penelitian kerjasama, maksudnya komunikasi antar PTMA-nya. Silahkan Bapak Ibu membuka diri untuk membuka komunikasi. Di era sekarang, apalagi kebijakan baru Merdeka Belajar, saya kira tiap perguruan tinggi didorong semaksimal mungkin untuk bisa atau mau membuka diri berjaring dengan yang lain. Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendorong agar PTMA bersama PTMA saja lah, ini lebih bersama PTMA dulu untuk bisa saling membuka komunikasi. Kemudian kalau sedang mengurus NIDN berarti belum memiliki NIDN, jadi clear belum memiliki NIDN. Kemudian kuota yang diisikan ya tadi sudah di pertanyaan-pertanyaan yang mengulang tidak akan saya jawab. Kemudian sedang studi lanjut boleh tidak mengajukan proposal, silakan diajukan terlebih dahulu, asalkan masuk pada kualifikasi, silakan diajukan terlebih dahulu. Kemudian ya ini silakan dibaca buku panduannya, karena pertanyaannya apakah di panduan sudah ada pasu anggaran flat-bin, jadi silakan dibaca. Berapa yang harus dibayar kampus untuk ikut di penelitian ini nanti diperjelas oleh Pak Mutakin di akhir dari acara selanjutnya. Apakah ada kepastian jika berkontribusi dalam dana secara otomatis ada proposal yang akan diterima? Saya menjawab tidak ada jaminan. Karena apa? Ini kompetisi nasional. Jadi beberapa skema yang lalu juga ada dosen yang PTMA yang berkomitmen untuk 3, tapi proposalnya hanya 1, kita tidak loloskan. Karena proposalnya secara kompetisi saja sudah tidak masuk. Atau ada juga yang mengharapkan 10, tapi kita hanya bisa menerima 8. Karena selain itu ada di bawah passing grade. Jadi tetap kita menggunakan standar nasional untuk melakukan seleksi, tidak dengan standar lokal. Karena ini sekali lagi skema nasional. Jadi Bapak Ibu akan berkompetisi secara nasional dengan PTMA yang lain. Meskipun pendanaannya adalah sumber pendanaan itu dari perguruan tinggi masing-masing. Kemudian jikalau ketua peneliti belum memiliki, kita sudah punya persyaratan, mohon dibaca persyaratannya dan silakan diikuti. PKN multidisiplin, silakan multidisiplin. Bisa dosen yang anggota belum, kita mensyaratkannya ada di ketua pengusul. Nanti untuk dana dan penganggaran nanti bisa ditanyakan di akhir. Ya, syarat-syarat sudah kami sampaikan dan Bapak Ibu bisa membaca di mana di buku panduan. Kalau lektor boleh mengajukan penelitian dasar. Syarat yang kami tulis tadi adalah syarat minimal. Jadi misalnya S3 minimal asisten ahli atau S2 tapi minimal lektor. Bagaimana kalau S2 asisten ahli? Ya berarti belum bisa mengusulkan sebagai ketua pengusul. Itu sebagai ketua pengusul. Kalau publikasi manuskrip ya memang persyaratannya dibaca saja di situ. Kalau tidak ada minimal ya silahkan Bapak Ibu bisa. Asalkan itu nanti akan, jadi begini, untuk publikasi manuskrip itu Bapak Ibu mengirimkan manuskrip, kemudian kita seleksi, kita coaching, yang lolos seleksi, kemudian nanti diharapkan itu bisa dipublikasikan di jurnal internasional verifikasi. Kira-kira begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih dosen baru, belum punya jabatan fungsional tapi sudah punya manuskripnya, silahkan diajukan. Nah, nanti masalah seleksinya lolos atau tidak itu pilihan kedua. Karena Bapak Ibu jika ingin lolos, ingin mendapatkan pendanaan penelitian tetap harus mengajukan proposal. Kalau tidak mengajukan proposal ya peluangnya 0. Tapi kalau mengajukan proposal minimal peluangnya 50-50. Itu saja. Jadi 1:3 itu adalah jika
UMSU berkomitmen untuk 10 judul proposal kira-kira gitu yang didanai, maka UMSU harus memasukkan 30 minimal. Kira-kira begitu loh, 30 proposal. Kira-kira seperti itu. Jadi proses rasionya itu ada di level PTNA masing-masing, tetapi standar seleksinya standar nasional. Kira-kira gitu. Jika ketua S2 dengan jagung lektor namun rekam jejak belum memenuhi kriteria, apakah bisa? Ya jelas tidak bisa atau belum bisa. Jadi daftar saja yang kriterianya bisa. Misalnya kalau rekam jejak publikasinya belum ada, ya jangan daftar di terapan atau pengembangan, tapi daftar aja di dasar. Misalnya seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin akan dibantu untuk menjawab dari yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Tadi ada yang sudah raise hand. Monggo saya kembalikan ke Mas Lukman. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Romadhoni atas pertanyaan yang telah dijawab tadi, Bapak Ibu semuanya. Jadi perlu kami sampaikan di awal bahwa sesungguhnya sosialisasi ini kami bagi menjadi 2 tahap. Pertama adalah kepada para pimpinan di PTNA, para rektor, ketua direktur, ada yang mewakili beserta ketua LPPM masing-masing PTNA. Dan yang kedua itu nantinya setelah ini mungkin selama 2 atau 3 minggu ke depan itu kepada seluruh PTNA yang mana nantinya akan berbicara secara lebih teknis terkait penulisan proposal dan juga sistem akses risetmu.org.id itu sendiri. Oke, baik, begitu. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya persilahkan Pak Ahmad Mutakin untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman dan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau menurut data di partisipan ini ada 354 akun yang ikut di sosialisasi ini. Ini atas nama majelis melanjutkan dari yang disebutkan oleh Prof. Lincoln tadi. Tampaknya ini sinyal untuk peningkatan jumlah riset Muhammadiyah yang saat ini masuk ke batch kelima. Jadi riset yang batch kelima ini berbeda dengan batch 1, 2, dan 3. Tapi ini kita lanjutkan dari pengalaman dalam tanda kutip sukses kita mengelola pola yang mengangkat riset lokal, anggaran dan pendanaan riset lokal dari setiap perguruan tinggi untuk kemudian kita konsolidasi di tingkat pusat secara nasional, kemudian kita kembalikan lagi kepada PTM dengan semangat untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas. Dari hasil evaluasi kita terhadap RAP di setiap PTM itu selalu kita kawal agar setiap PTM mengalokasikan anggaran untuk riset atau penelitian, PKM dan seterusnya itu. Kemudian dari beberapa evaluasi ternyata ada beberapa PTN yang anggaran riset lokalnya itu kurang terserap dengan baik. Mungkin karena nilai lokalnya itu sehingga kemudian beberapa dosen kurang berminat untuk ikut berpartisipasi, mengambilnya. Kemudian muncul ide bagaimana kalau kemudian riset yang lokal itu diangkat menjadi nasional melalui konsolidasi dana di tingkat pusat. Dengan tetap mengedepankan bagaimana disampaikan oleh Pak Doni tadi, kualitas. Nah, karena itu maka saya yakin yang hadir di sini tidak semuanya pengambil kebijakan di PTN-nya masing-masing ya. Kalau saya lihat ada beberapa yang dosen, lihat dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk itu tentang berapa jumlah plafon untuk setiap PTM itu nanti untuk yang dosen bisa berkoordinasi dengan LPM atau dengan wakil pimpinan yang membidangi tentang berapa banyak akan dikontribusikan oleh setiap PTM. Itu penting.
Sebab pada pengalaman yang lalu itu ada pimpinan yang belum begitu memandang ini sebagai program strategis, namun semangat dosennya itu luar biasa itu ya. Semangat dosennya tinggi, bahkan mengirimkan jumlah proposal itu tidak hanya 1:3, bahkan ada yang 1 banding mungkin di atas 7 gitu ya. Cuman karena keterbatasan dana yang dipartisipasikan oleh PTM, akhirnya kan kemudian kesempatan proposal yang bagus-bagus itu tidak terserap. Pada batch yang keempat kemarin, alhamdulillah kita ada partisipasi dari Lazismu untuk riset tentang perilaku zakat di kalangan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga kemudian beberapa proposal bagus yang tidak terakomodir itu bisa kita alihkan ke situ. Namun hingga saat ini kita sudah mengkontak dengan beberapa kemungkinan lembaga donor, Lazismu umpamanya, cuman Lazismu untuk periode ini belum ada alokasi untuk bidang riset Muhammadiyah, sehingga kemudian untuk batch kelima ini terpaksa kita akan mengoptimalkan dana dari partisipasi setiap PTM itu. Dan ada sinyal bagus, beberapa PTM sudah menghubungi majelis, ada yang siap berkontribusi untuk 30 judul, ini sinyal baik. Berarti kalau ada PTM yang siap berkontribusi 30 judul itu kan paling tidak kalau untuk memenuhi standar nanti harus ada 90 judul sendiri dari PTM tersebut. Kemudian yang lain-lain tentang kolaborasi, riset kolaborasi ini sebenarnya ide dan usulan ini sudah muncul sejak batch 4 kemarin. Akan tetapi pada prakteknya kita belum menjalankan karena matchmaking-nya, dari pencarian mitranya itu kita serahkan kepada calon peneliti. Jadi bukan majelis yang akan mengarrange. Jadi silakan nanti kalau terutama untuk yang riset kolaboratif antar dosen antar PTM itu, nanti dosen sendiri yang kemudian sudah mencoba berkomunikasi dengan calon mitranya itu, kemudian tinggal memberikan catatan-catatan di proposalnya bahwa riset ini nanti akan kolaborasi dengan dosen PTM A, PTM B, atau PTM A, C, dan seterusnya itu, sehingga kemudian nanti majelis tinggal kemudian menilai kelayakan dan kemudian melihat bagaimana kontribusi dananya, dan kemudian nanti akan kita berikan seperti itu. Dan penambahan beberapa skim yang kita lakukan saat ini adalah bagian juga untuk merespon usulan dari berbagai PTM yang sudah mengharapkan agar hibah pengabdian itu mulai dibuka. Nah, majelis sebenarnya cukup optimis bahwa skema ini akan berjalan dengan baik karena hasil sementara self assessment beberapa PTM yang akan menggapai akreditasi baik sekali atau unggul itu memang masih ada beberapa kelemahan pada sisi luaran penelitian maupun publikasi dosen. Kemudian luaran penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa itu rata-rata masih rendah. Nah, skema batch 5 ini kita hadirkan sebenarnya untuk mengisi itu. Agar kemudian rekam jejak penelitian dosen itu yang sebenarnya itu dianggarkan oleh riset lokal oleh PT atau mandiri oleh PTM-nya masing-masing bisa kita angkat menjadi riset nasional. Saya kira ini sebuah cara yang strategis sehingga kemudian terjadi konsep win-win solution. Nah, untuk langkah berikutnya kita menunggu partisipasi dari setiap PTMA tentang berapa banyak alokasi anggaran dan berapa banyak judul untuk setiap skimnya. Nanti tinggal kemudian mohon sedianya untuk mengisi Google Form yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lukman. Yang pada intinya kita sangat terbuka, majelis dalam hal ini sangat terbuka untuk usaha peningkatan dan perbaikan
pengelolaan hibah riset ini. Nah, saya kira itu, dan bagi dosen-dosen yang mungkin ada PTN yang tidak diwakili oleh pimpinannya mungkin ya, saya belum tahu datanya atau persisnya. Nah, nanti tolong itu kemudian dosen-dosen itu bisa mengkomunikasikan kepada pimpinan yang bertanggung jawab terhadap proses riset dan pengabdian itu. Beberapa catatan lain yang kemarin sempat masuk pada usulan kita itu tentang maksimalisasi peran LP2M dari setiap perguruan tinggi Muhammadiyah pada proses ini. Nah, ini akan menjadi catatan kita agar kemudian, karena ini adalah sebenarnya dana yang biasanya dikelola oleh LP2M, maka nanti LP2M pun akan tetap kita libatkan pada proses, baik itu mungkin proses seleksi maupun proses pemantauannya, dan itu semua dilakukan juga menggunakan sistem hibah riset ini. Saya kira itu Mas Lukman dari saya menggarisbawahi bahwa jangan segan-segan untuk bertanya, berkomunikasi. Kalau seandainya ada beberapa PTN yang mungkin ingin ada waktu Zoom khusus, nanti insya Allah bisa kita jadwalkan momennya untuk bicara lebih detail, kita fasilitasi. Atau mungkin ada beberapa PTN nanti yang kemudian sudah mencoba menyiapkan riset kolaborasi antar beberapa PTN dan menginginkan ada forum tambahan untuk kejelasan, nanti insya Allah kita pun bisa siap memfasilitasi. Saya kira itu, dan fastabiqul khairat, wa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Semoga riset kita itu tiada henti, dan dari bersusah-susah payah inilah insya Allah nanti kita akan memperoleh kesuksesan dan kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.